Oke, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi, nama saya Paskah Lukas Kurniawan, absen 36, kelas 11 3J. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah diberikan oleh Ibu Sriani. Dan materi yang saya pilih adalah materi ragam komunikasi data dari bab 1. Baiklah, saya akan mulai presentasi ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, mari kita masuk ke submaterinya dulu, atau materi awal-awalnya dulu. Nah, pada submateri kali ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi data, kedua ada ragam dan pengertian komunikasi data, ketiga ada ragam dan pengertian komunikasi video, yang terakhir adalah pengertian dan ragam komunikasi audio video. Lanjut. Oke, kita mulai dari komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Jadi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Dan pada komunikasi data terdapat 5 komponen. Yang pertama ada sender atau pengirim, yang kedua ada receiver atau penerima, yang ketiga ada data, yang keempat ada media pengiriman, yang kelima adalah protokol. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari pengirim. Jadi pengirim atau sender merupakan perangkat yang melakukan pengiriman data, baik itu perangkat komputer maupun perangkat elektronik yang terkoneksi dalam jaringan komputer. Ya, sederhananya seperti namanya ya, pengirim. Terus yang kedua adalah penerima atau receiver. Receiver atau penerima merupakan perangkat yang melakukan penerimaan data. Jadi sesuai namanya lagi, receiver atau penerima, ya dia adalah yang menerima data. Kalau pengirim atau sender adalah yang memberikan data atau yang mengirim. Nah, masuk ke data. Data merupakan informasi yang akan dikirim oleh pengirim kepada penerima berupa teks, gambar, suara, maupun video. Nah, selanjutnya adalah media pengiriman. Baik, media pengiriman merupakan media pengantar pengiriman data berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan cahaya. Jadi, media pengiriman itu adalah bentuk cara pengirimannya. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang media pengirimannya melalui kabel, gelombang elektromagnetik, dan ada yang dengan media pengiriman cahaya. Lalu selanjutnya yaitu protokol merupakan pengaturan pada dua perangkat atau lebih agar dapat dipergunakan dalam komunikasi data. Baik, kita masuk ke media komunikasi. Baik, pada media komunikasi ada dua jenis, yaitu komunikasi melalui device infrastruktur terestrial atau komunikasi melalui satelit. Nah, kita mulai pada komunikasi melalui device infrastruktur terestrial. Yang pertama ada media kabel, yang kedua adalah media nirkabel atau tanpa kabel. Nah, pada media kabel terdapat twisted pair. Twisted pair apa aja contohnya? Ada kabel UTP, ada kabel STP, koaksial kabel, kabel koaksial T-net, dan koaksial thicknet. Lalu ada kabel serat optik, yaitu SMF dan MMF. Dan pada media kabel ada microwave, ada gelombang radio, dan infrared. Nah, untuk twisted pair itu adalah kabel UTP dan STP. Bedanya UTP dan STP adalah yang UTP adalah unshielded dan yang STP adalah shielded. Jadi yang UTP tanpa pelindung dan yang STP dengan pelindung. Nah, untuk koaksial kabel dibagi menjadi dua, yaitu kabel koaksial T-net dan thicknet. Dan T-net yaitu kabel RG58 yang merupakan kabel berbahan dasar tembaga yang menggunakan satu penghantar luar dan mempunyai diameter 5 mm. Kabel ini biasa disebut kabel BNC atau British Naval Connector. Dan yang kedua adalah kabel koaksial thicknet,
Yang dimana kabel koaksial Thicknet merupakan kabel berbahan dasar tembaga yang memiliki dua pengantar luar dan berdiameter 10 mm. Lanjut ke kabel serat optik atau fiber optik. Nah, fiber optik sendiri merupakan kabel jaringan yang dibuat dari serat kaca. Lalu pada kabel serat optik atau fiber optik ada dua kan di sini, yaitu SMF dan MMF. Jadi SMF atau single mode fiber merupakan kabel yang mempunyai diameter 8,3 sampai 10 mikrometer dan sinar yang dapat disalurkan hanya satu dengan panjang gelombang 1310 atau 1550 nanometer. Nah, untuk MMF atau multimodal fiber mempunyai diameter 50 sampai 10 mikrometer. Kabel multimodal fiber mendukung jangkauan 2000 meter untuk satu segmen yang berkecepatan transmisi 1000 Mbps dan mendukung kecepatan transmisi data 1000 Mbps untuk 550 meter. Dan kabel MMF dalam perbandingan harga lebih murah dibandingkan SMF. Nah, untuk selanjutnya adalah media nirkabel. Jadi media nirkabel ini ada 3 jenis kan, ada microwave, gelombang radio, dan infrared. Nah, microwave merupakan gelombang radio yang menggunakan frekuensi tinggi. Nah, untuk gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara. Nah, untuk infrared atau inframerah merupakan jenis media komunikasi data melalui radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nah, sebelum lanjut kita akan melihat beberapa penampakan dari twister pair, yaitu adalah kabel UTP, STP, kabel koaksial, dan ada koaksial Thicknet, koaksial Thinnet. Lalu pada kabel serat optik itu adalah SMF, MMF, dan MMF yang cuma beda di kepala saja. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu komunikasi melalui satelit. Nah, pada komunikasi melalui satelit ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada LEO atau Low Earth Orbit, yang dimana LEO satelit dengan orbit terendah dengan ketinggian 500 sampai 2000 km dengan waktu revolusi 30 menit sampai 1 jam. Yang kedua ada MEO atau Middle Earth Orbit. Nah, jadi MEO satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8000 sampai 20000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Yang ketiga ada GEO atau Geostationary Earth Orbit, satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Dan yang keempat adalah HEO atau Highly Elliptical Orbit, satelit yang memiliki ketinggian 500 sampai 50.000 km dengan waktu rotasi 24 jam. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam sinyal pendukung komunikasi data. Nah, pada materi ini ada dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, jadi saya akan menjelaskan keduanya ini. Sinyal analog adalah suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruang dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu. Sedangkan sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi komunikasi urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruhi oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif lebih dekat. Dan ini adalah gambar dari sinyal analog dan sinyal digital. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Ragam konfigurasi jalur komunikasi data. Nah, pada materi ada 2 poin, yaitu yang pertama ada point to point dan yang kedua adalah multi point. Nah, pada jalur point to point yaitu hanya 2 buah perangkat komputer yang dapat berkomunikasi dan terhubung. Dan seperti namanya point to point atau point ke point, yang artinya dari satu titik ke titik lainnya, dan hanya 2 perangkat komputer seperti itu yang dapat terhubung. Lalu untuk multi point adalah dari 2 buah perangkat komputer yang dapat berkomunikasi dan terhubung. Berbeda hal dari point to point yang hanya 2 buah perangkat komputer, multi point dapat menggunakan lebih dari 2 perangkat komputer untuk dapat berkomunikasi dan terhubung. Lanjut, yaitu sistem transmisi komunikasi data. Pada sistem transmisi komunikasi data ada 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Sistem yang pertama yaitu simplex. Saya akan menjelaskannya. Jadi, pada simplex yaitu pentransmisi sinyal dalam satu arah. Jadi simplex, seperti namanya simplex atau simple seperti itu. Jadi pentransmisiannya hanya pada satu arah, tidak bolak-balik. Jadi hanya satu arah, lurus saja, ya lurus seperti jalan satu arah, hanya boleh lurus saja, tidak boleh melawan arah. Sedangkan yang kedua adalah half duplex, yaitu kedua pemancar dapat bertindak sebagai transmitter maupun receiver. Atau transmitter adalah seperti yang saya bilang tadi, transmitter adalah pengirim dan receiver adalah penerima. Dan pada half duplex tetapi tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi saat satu pemancar mengirimkan satu data, lagi satu pemancar hanya dapat menerima, tidak dapat tidak dapat melakukan transfer juga. Jadinya yang satu transfer, yang satu menerima, yang satu transfer, tidak bisa melakukan tindakan yang sama pada 2 pemancar. Nah, sedangkan untuk full duplex, kedua pemancar dapat bertindak sebagai transmitter maupun receiver secara bersamaan. Jadi saat satu pemancar mengirim, pemancar lain pun dapat mengirim juga. Jadinya mereka dapat melakukan tindakan sebagai transmitter atau receiver pada waktu yang bersamaan. Masuk ke komunikasi audio. Apa itu komunikasi audio? Jadi, komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menemukan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Ragam komunikasi audio. Nah, di sini ada 3 contoh, yaitu radio, walkie-talkie, dan telepon. Nah, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radio elektromagnetik. Lalu yang kedua adalah walkie-talkie. Walkie-talkie adalah sebuah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan 2 orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio. Yang ketiga yaitu telepon. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara 2 orang yang berjauhan tempatnya. Submateri yang ketiga yaitu komunikasi video. Jadi apakah itu komunikasi video? Komunikasi video adalah komunikasi yang dapat diterima melalui visual atau penglihatan manusia. Nah, ragam komunikasi video. Jadi di sini saya memberikan 3 seperti yang ada pada internet dan beberapa sumber, yaitu yang pertama ada CCTV, yang kedua ada monitor, yang ketiga adalah kamera. CCTV atau closed circuit television merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruangan dan tempat tertentu. Sedangkan monitor adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya. Dan kamera merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film.
Jadi kita masuk ke submateri keempat atau submateri yang terakhir, yaitu komunikasi audio video. Jadi apakah itu komunikasi audio video? Jadi, komunikasi audio video adalah komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media visual dan suara secara bersamaan. Ragam komunikasi audio video. Jadi di sini ada 3 contoh, yaitu ada televisi, telepon video, dan video conference. Seperti yang kita tahu, televisi adalah media komunikasi audio visual jarak jauh yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta suara. Dan kita pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya televisi, karena setiap rumah kemungkinan besar dan secara umum memiliki televisi. Lalu yang kedua, telepon video. Telepon video adalah pengembangan dari telepon seluler yang dapat menangkap gambar dan suara sekaligus. Nah, untuk telepon video ini juga sudah sering kita lakukan sehari-hari, bahkan banyak yang menggunakan telepon video untuk menelpon rekan-rekannya atau keluarga atau lainnya, seperti pada WhatsApp, Line, dan sebagainya, yaitu video call yang bahasa kerennya sekarang. Lalu yang ketiga adalah video conference. Video conference adalah media komunikasi jarak jauh yang dapat digunakan oleh lebih dari 2 orang yang berbeda waktu dan lokasi pada saat yang sama. Dan tentunya untuk video conference sudah sangat tidak asing lagi, karena setiap harinya kita menggunakan video conference ini atau VCon. Dan video conference ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada video conference kita dapat melakukan sebuah komunikasi jarak jauh antara 2 bahkan lebih orang. Dengan begitu video conference, nah orang itu adalah potong cut. Kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Jika ada presentasi yang saya jelaskan kurang jelas, jika penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan saya sampai sini. Dan sekian dan terima kasih.